Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Anda di dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Semoga saja keselamatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena berkat ilmu dari beliau kita semua bisa membedakan di antara yang halal dan bisa membedakan di antara yang haram. Pada konten ini saya akan membaca kitab Sulam Taufik dalam bab syarat-syarat keterimanya sholat. Bagaimana caranya supaya sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah, kalau kita beribadah dengan apa saja, hendaknya kita melakukan dengan secara ikhlas karena Allah semata, tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Dan kita harus mengikuti dalil-dalil yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk pakaian yang dipakai yaitu atau yang dimakan atau tempat persembahyangnya harus dari barang yang halal. Maka kalau demikian, maka sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan konten ini, yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari konten ini. Seperti apa kontennya? Yuk ikuti saya sampai selesai supaya tidak gagal paham seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fi syurutin, di dalam beberapa syarat likubulis sholati, untuk keterimanya sholat. Jadi pasal ini menerangkan syarat-syarat supaya sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasurita, dan disyaratkan mama serta sesuatu marrah yang telah lewat. Apa itu? Malikubuliha, untuk keterimanya sholat, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping hal-hal yang telah lewat, disyaratkan supaya sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama yaitu ayyaksidah, harus bertujuan siapa itu orang biha, dengan itu sholat, wajhallahi, kepada Allah, wahdahu, wahdahu, dengan satu Allah. Yang pertama, kalau sholat kita itu mau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sholat itu dikerjakan hanya bertujuan untuk Allah semata, bukan untuk orang lain. Tidak akan mau dipuji orang lain, tidak akan mengharap imbalan dari orang lain, hanya untuk Allah semata. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyakunah, dan harus ada makuluhu, apa itu makanannya orang, wal malbusu, dan pakaiannya, wa musallahu, dan tempat pesolatannya, halalan, yaitu dari halal, yaitu halal. Syarat yang kedua, keadaan makanan yang dimakan oleh orang yang sholat itu harus dari barang yang halal, bukan dari hasil mencuri, bukan dari hasil riba, bukan dari hasil taruhan, seperti itu, bukan dari hasil rentenir. Terus pakaian yang dipakai itu harus dibeli dari barang yang halal, atau tempat sholatnya itu juga dari hal yang halal. Kalau yang dimakan halal, pakaiannya halal, tempat persolatannya itu dari yang halal, maka sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekarang bagaimana dengan yang orang yang makan benda haram, barang haram? Bagaimana hukumnya orang yang makan barang halal seperti makan dari hasil taruhan, hasil dari menjual barang haram, makan dari hasil rentenir, seperti itu? Bagaimana hukumnya? Berkata al-Imam Syafi'i, Imam rahimahullah ta'ala, Sahlun, merupakan Imam Sahal. Imam Sahal berpendapat, man lam yakun, man utawi orang, lam yakun, yang tidak ada, mat'amuhu, apa itu makanannya orang, min halalin, dari barang yang halal, yaksif, lam yaksif, maka tidak tersingkap, angkolbihi, dari hatinya orang yang memakan haram, hijabun, apa itu hijab. Jadi Imam Sahal menuturkan rahimakumullah, barang siapa yang makanannya tidak berasal dari barang halal, artinya barang siapa yang makan dari yang haram, maka hijab itu tidak tersingkap dari hatinya, artinya hatinya itu akan tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wa tasarru'at, dan menjadi cepat, ilaihi, kepada itu orang, uquba, al-uqubatuh, apa itu beberapa siksa. Terus barang haram itu mempercepat datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tanfa'uh, dan tidak bermanfaat kepada itu orang, sholatuhu, apa itu sholatnya orang, wala siyamuhu, dan tak puasanya orang, wala sedekatuhu, dan tidak sedekahnya orang, sholatnya dan puasanya dan sedekahnya tidak akan bermanfaat, alias tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan Anda sering makan barang haram, maka sholatnya itu, puasanya, sholatnya, sedekahnya itu tidak akan berpahala. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus sekarang bagaimana dengan orang yang makan barang yang halal? Kalau orang yang makan barang yang halal itu seperti apa? Qala, dan berkata asy-syaikhu, siapa itu guru, Aliun, merupakan Imam Ali Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, semoga ya Allah merahmatinya. Imam Ali Asy-Syadzili mengatakan kepada perihal orang yang makan barang yang halal, kata Imam Ali Asy-Syadzili,
Man akalal halam, man utawi orang akalah yaitu yang makan sampai orang al halala kepada barang halal, lanah maka lembut qalbuhu apa itu hatinya orang. Jadi orang yang makan barang halal itu hatinya akan lembut, tidak sering marah, tidak sering jengkel, tidak sering iri seperti itu. Kalau makan barang halal, walokoh dan lembut, wanaroh dan bersinar. Apa itu qalbuhu? Jadi hatinya itu orang yang makan barang halal itu hatinya lembut dan bersinar, gampang menerima dari hal yang benar. Waqalla dan sedikit kalau naumuhu apa itu tidurnya orang, walam yuhjab dan tidak dihijabi siapa itu orang an hadratillahi dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang makan barang halal itu tidak akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, alias doanya itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang makan barang yang halal. Terus sekarang bagaimana dengan orang yang makan barang haram seperti makan dari hasil judi, makan dari hasil menipu, makan dari hasil rentenir dan lain-lain. Waman dan utawi orang akalah yaitu yang makan siapa orang wairul halali kepada selain halal. Kosa maka keras qalbuhu apa itu hatinya orang. Wa ghaladoh dan kasar apa itu hati, wa atlamah dan gelap menjadi gelap apa itu hati, wa yuhjabuh dan dihijabi siapa itu orang an hadratillahi dari hadrat Allah Subhanahu wa taala, wa kasurah dan banyak naumuhu apa itu tidurnya orang. Jadi kalau orang memakan barang haram, orang yang makan barang haram yaitu hatinya akan menjadi keras, suka marah, suka bertengkar, dan hatinya itu menjadi kasar, hatinya gelap, dan dia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak tidurnya itu banyak kalau orang itu makan barang haram. Dan orang itu doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus seperti apa kalau ada orang yang makan barang haram? Waqalah dan berkata Sayyidi siapa pemimpin saya, Aliun merupakan Ali Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Imam Ali Al-Khawwas menyebutkan kepada orang yang memakan barang yang haram, man akalal haram wa atalal ibadata, orang yang memakan barang haram walaupun orang tadi itu banyak ibadahnya. Jadi kata Imam Ali Al-Khawwas, orang yang makan barang haram wa atolal ibadatah, dan orang itu memperbanyak ibadah walaupun banyak ibadahnya, maka fahuwa maka itu orang yang memakan barang haram kal hamami, yaitu sama dengan burung merpati, alladzi raqadah yang mengirami apa itu burung merpati, ala baidin terhadap telur, fasidin yang rusak. Jadi orang yang memakan barang haram walaupun orang tersebut banyak ibadahnya, banyak puasanya, banyak sholatnya, puasa sunat, maka orang itu sama dengan burung merpati yang mengiram kepada telur yang busuk. Orang yang memakan barang haram, kalau burung merpati itu mengiram kepada telur yang busuk, fahuwa maka utawi itu burung merpati yud'ibuh, yaitu mempersulit apa itu burung merpati nafsahu kepada dirinya burung merpati, fi taulil maqami di sepanjang tempat. Kalau
burung merpati tersebut sudah mengiram kepada telur yang rusak, telurnya rusak, sudah rusak, ya maka ia akan mempersulit dirinya sendiri, walaupun berdiam lama di tempat tersebut, maka telur itu tidak akan menetas seperti itu. Sama saja dengan orang yang makan barang yang haram. Summa la yafrahu, maka tidak beranak apa itu burung merpati syai'an kepada sesuatu, bal yakhruju, melainkan mengeluarkan apa itu burung merpati madharan, kepada bau busuk atau kepada kotoran. Jadi sementara tidak satu butir telur pun yang dapat menetas, kalau burung merpati itu sudah mengiram kepada telur yang busuk, maka telur yang busuk itu tidak ada satupun yang bisa menetas. Bahkan telur yang busuk tersebut mengeluarkan bau busuk. Kenapa? Karena telur ia yang diirami adalah telur yang sudah busuk, yang sudah rusak. Terus orang yang sholat itu, pakaian yang dipakai sholat itu harus dibeli dari barang yang halal, baru sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda. Waqala, dan bersabda an-Nabi, siapa itu Nabi Muhammad SAW, man shalla fi saubin bi asyrati darahima, barang siapa yang sholat dengan membeli pakaian seharga 10 dirham, wa fiha dirhamun min haramin, di dalam 10 dirham itu ada 1 dirham saja dari barang yang haram, lam tuqbal lahu sholatun, maka sholatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang membeli baju seharga 10 dirham, misalnya 100.000, ada 1.000 saja yang dari barang haram, maka sholatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Imam Ahmadu, yang menceritakan hadis ini adalah Imam Ahmad. Waqala, dan berkata Ibnu Mas'udin, siapa itu Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menuturkan, majtama'al halal wal haram illa walabul haramu al halal. Jadi tidaklah berkumpul antara halal yang haram, melainkan yang haram itu lebih dominan, artinya yang haram itu akan mengalahkan yang haram. Jadi walaupun yang haram itu sedikit saja, yang halal itu lebih banyak, maka yang haram itu akan mengalahkan yang halal. Jadi walaupun 1.500 rupiah dicampurkan kepada uang yang 1 miliar, maka 1 miliar itu akan dikalahkan dengan uang 500 ya. Terus sahnya sholat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, wa ayyahdurah, dan harus menghadirkan dan harus hadir qalbuhu, apa itu hatinya orang, fiha, di dalam itu sholat. Syarat yang ketiga, menghadirkan hatinya ketika ia sholat. Jadi kalau orang sholat itu hatinya harus khusyuk atau hatinya harus dikonsentrasikan. Kenapa? Fa inna hudurul qalbi ruhus sholah, maka sesungguhnya hadirnya hati itu adalah termasuk ruhnya sholat. Kenapa? Falaisa lahu min sholatihi illa ma aqalah minha. Kenapa orang yang sholat itu dianjurkan menghadirkan hatinya? Orang ketika sholat itu dianjurkan khusyuk hatinya. Kenapa? Karena seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu dari sholatnya
kecuali menurut kadar yang ia renungkan, menurut kadar khusyuknya. Jadi sholat Anda itu tidak dapat pahala kecuali kalau Anda khusyuk di dalam kadar yang ia renungkan tuh di rakaat yang mana, itu baru itu yang mendapatkan pahala dari sholatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yusalli sholata la yuktabu lahu syudusuha wa la usyruha." Sesungguhnya seorang hamba itu yang lagi sholat tidak ditulis baginya pahala 1/6 saja, atau tidak ditulis baginya 10/10 saja, illa ma'aqala minha, namun pahala sholatnya itu ditulis dari apa yang dipahaminya. Maka itu di mana khusyuknya dia ditulis pahala sholatnya. Terus syarat sah sholat yang keempat supaya diterima oleh Allah, yang keempat wa alla ya'jub biha, yang keempat harus tidak berbangga diri dengan sholatnya. Karena Anda sudah sholat seakan-akan Anda itu selamat dari neraka siksa Allah, maka tidak harus berbangga diri. Jadi kesimpulan dari konten ini supaya sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, sholat yang dikerjakan itu hanya bertujuan kepada Allah semata. Yang kedua, keadaan makanan dan pakaian dan tempat sholatnya itu dari hal yang haram. Yang ketiga, ketika sholat hatinya dikonsentrasikan atau dihusukkan. Yang keempat, tidak berbangga diri dengan sholatnya. Itu semua menjadi syarat sah sholat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga Anda selalu sehat, selalu panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi umur kita. Semoga Allah selalu menjaga iman kita. Dan semoga Allah menjadikan saya dan Anda sebagai orang yang husnul khotimah. Harapan dari saya, kalau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Insya Allah akan menjadi tambahan amal baik bagi Anda. Wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.